Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Kiranya kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan berjalan di dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Sahabatku, sebentar lagi kita akan memulai saat teduh, jadi mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu, dan menerima pembaruan dari Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya saat teduh ini menjadi waktu yang berharga bagi kami untuk semakin mengenal-Mu dan bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap pagi adalah sebuah permulaan yang baru. Terkadang kita menyambutnya dengan semangat, namun tidak jarang kita juga merasa berat karena beban dan tantangan yang mungkin menghadang. Di tengah pasang surut kehidupan ini, ada satu jangkar yang kokoh bagi kita sebagai orang percaya, yaitu rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan mengungkapkan isi hatinya yang penuh duka akibat kehancuran bangsanya. Namun di tengah kegelapan dan keputusasaan, ia menemukan secercah terang sebuah kebenaran yang abadi tentang karakter Tuhan. Ia menyatakan demikian. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini menjadi pengingat yang indah bahwa seberat apapun hari kemarin, Tuhan telah menyediakan rahmat yang segar dan baru untuk hari ini. Ibarat embun pagi yang menyegarkan setiap helai daun, demikianlah rahmat Tuhan hadir untuk memulihkan dan memperbaharui jiwa kita. Kita mungkin membawa luka, penyesalan, atau kelelahan dari hari sebelumnya. Namun di hadapan Tuhan yang penuh kasih, setiap pagi adalah lembaran bersih. Rahmat-Nya tidak menyimpan catatan kesalahan kita, melainkan memberikan kesempatan untuk memulai kembali, untuk belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti seorang ibu yang setiap hari menyiapkan makanan segar untuk keluarganya, Tuhan juga menyediakan rahmat yang terbaik dan terbaru untuk kita setiap harinya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita dalam Matius 6 ayat 34, demikian bunyinya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman ini memberikan kita panduan yang bijaksana untuk menjalani hidup ini, karena kita seringkali terjebak dalam kecemasan akan masa depan, memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Kekhawatiran ini dapat membebani pikiran dan hati kita, bahkan merampas sukacita yang seharusnya kita nikmati di hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Kita tidak perlu memikul beban hari esok di hari ini. Tuhan telah menjanjikan kekuatan dan rahmat yang cukup untuk kita hadapi setiap harinya. Fokuslah pada hari ini. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini dan percayakan hari esok kepada pemeliharaan Tuhan.
Bayangkan seorang pelajar yang terlalu khawatir tentang ujian di akhir semester. Kekhawatiran yang berlebihan justru membuatnya sulit fokus belajar untuk materi hari ini. Padahal dengan belajar secara bertahap setiap hari, ia akan lebih siap dan tenang menghadapi ujian di kemudian hari. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan hanya akan menghabiskan energi dan menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan di hari ini. Saudaraku yang terkasih, pembaharuan setiap hari bukan hanya sekedar konsep teologis, tetapi juga sebuah realitas yang dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan istirahat dan makanan setiap hari untuk tetap berfungsi dengan baik, demikian juga jiwa kita membutuhkan pembaharuan dari Tuhan setiap hari untuk tetap kuat dan semangat. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan kemarin, untuk belajar hal yang baru, dan untuk semakin bertumbuh dalam iman. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dan untuk menikmati berkat-berkat yang telah Ia sediakan. Dalam perjalanan ini, mungkin kita akan menghadapi hari-hari yang terasa berat dan melelahkan. Namun ingatlah bahwa di saat-saat seperti itulah kita dapat merasakan dengan lebih dalam betapa pentingnya rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Rahmat-Nya akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah, untuk tidak menyerah, dan untuk tetap berharap di dalam Kristus. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk merenungkan apakah kita sudah sungguh-sungguh menghargai dan memanfaatkan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Mari kita jadikan komitmen untuk memulai setiap hari dengan bersyukur, mencari wajah Tuhan, membaca firman-Nya dan berdoa. Dengan demikian, kita akan mengalami pembaharuan yang sejati dan mampu menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ingatlah selalu, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari kita hidup dalam kebenaran ini dan biarkan Tuhan terus memperbaharui kita setiap hari sampai pada akhirnya kita tiba di hadapan-Nya dalam kemuliaan. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu memperbaharui rahmat-Mu setiap pagi, memberikan kami kekuatan dan harapan baru di tengah segala kesusahan kami. Kami berdoa agar firman yang telah kami dengarkan ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi juga tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak khawatir akan hari esok, tetapi fokus pada hari ini melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terus perbaharui kami ya Roh Kudus, agar kami semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin.